Di negeri orang, seorang TKI Indonesia hidup sederhana, bekerja keras demi keluarga di tanah air. Tapi siapa sangka, langkah kecilnya, sekadar memberi makanan dan pakaian layak pada seorang wanita tunawisma, justru membawanya pada takdir luar biasa. Minggu demi minggu, ia datang. Bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena kemanusiaan. Hingga akhirnya, wanita tunawisma itu jatuh cinta. Mereka menikah. Tapi di balik pelukan hangat dan janji setia, tersembunyi sebuah rahasia besar. Wanita ini, ternyata bukan siapa-siapa, dia adalah orang kaya yang memilih hidup di jalanan, untuk satu alasan yang tak pernah terduga. Hidup pria Indonesia ini pun berubah drastis, dari keterbatasan, menuju kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kisah unik yang membuktikan, kebaikan tak pernah sia-sia. Jangan lupa like, subscribe, dan baca deskripsi video ini sampai tuntas, supaya kalian gak salah paham, dan bisa menyikapi kisah ini dengan bijak. Karena setiap orang, menyimpan cerita yang belum tentu kita tahu akhirnya. Namanya Junaedi, seorang pria sederhana berusia 30 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah. Ia tumbuh dalam keluarga petani, penuh kerja keras, peluh, dan kesabaran. Sejak kecil, Junaedi sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Namun, keterbatasan itu tak pernah membuatnya menyerah pada mimpi. Suatu hari, Junaedi memutuskan untuk merantau. Ia ingin mengubah nasib, membahagiakan orang tuanya, dan memberi masa depan yang lebih baik untuk adik-adiknya yang masih bersekolah. Tujuan perantauannya bukan kota besar di Indonesia, tapi sebuah negeri jauh, Amerika Serikat. Dengan uang hasil pinjaman dan sisa tabungan, Junaedi berangkat ke Amerika dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran masakan Asia. Pekerjaan itu tidak mudah, ia harus berdiri berjam-jam, menghadapi pelanggan yang tak selalu ramah, dan menjalani hari-hari panjang tanpa keluarga di sisinya. Tapi Junaedi bukan pria yang gampang mengeluh. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari yang lain, dan setiap malam ia pulang dengan kaki pegal dan badan letih. Namun di wajahnya tetap ada senyum, karena ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah harapan bagi keluarganya di kampung halaman. Di balik rutinitasnya yang padat, Junaedi dikenal sebagai pribadi yang sopan, ringan tangan, dan penuh empati. Ia sering membantu rekan kerja tanpa diminta. Bahkan, saat menerima gaji pertamanya, ia tidak membeli barang untuk dirinya sendiri, melainkan langsung mengirim sebagian besar uang itu ke orang tuanya di Sulawesi. Junaedi tidak tinggal di apartemen mewah. Ia berbagi kamar kecil dengan dua pekerja migran lain. Makan pun sering seadanya, kadang hanya mie instan atau sisa makanan dari restoran tempat ia bekerja. Tapi hidupnya dijalani dengan syukur, karena Junaedi percaya, rezeki bukan hanya soal uang, tapi tentang hati yang tenang dan niat yang tulus. Di tengah kerasnya kehidupan di negeri orang, ada satu hal yang selalu Junaedi jaga, kebaikan hati. Ia tidak peduli siapa yang ia temui, dari mana asalnya, atau bagaimana penampilannya, selama ia bisa membantu, ia akan turun tangan. Dan justru dari kebaikan itulah, cerita hidup Junaedi mulai berubah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang hidupnya, bukan dengan pejabat, bukan dengan orang kaya, tapi dengan seorang wanita tunawisma yang akan membuka lembar baru dalam hidupnya, lembar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu langit di New York tampak kelabu, angin musim gugur berhembus pelan, menyapu dedaunan yang gugur di trotoar, udara mulai dingin, dan orang-orang berjalan cepat dengan mantel tebal, seolah tak ingin berlama-lama di luar. Seperti biasa, Junaedi baru saja selesai shift malamnya di restoran. Ia mengenakan jaket tipis dan membawa kantong plastik berisi sisa makanan yang boleh ia bawa pulang. Hari itu tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya, tapi entah kenapa, langkah kakinya tak langsung menuju rumah kontrakannya. Saat melewati taman kecil di sudut blok, matanya menangkap sosok yang duduk diam di bangku tua, seorang wanita muda, tubuhnya membungkuk, mengenakan hoodie lusuh, dan jaket yang tampak kebesaran. Rambut pirangnya acak-acakan. Matanya memandangi tanah tanpa ekspresi. Junaedi melambatkan langkah, hatinya seolah tertarik oleh sesuatu. Ia menatap wanita itu lebih dekat, kulitnya pucat, dan tangannya tampak menggigil. Di sebelahnya hanya ada sebuah tas kain kumal dan segelas kopi dingin yang sudah kosong. Ia mendekat, ragu-ragu. "Maaf," ujar Junaedi dengan suara pelan, "kau sudah makan hari ini?" Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya biru, namun tampak lelah. Ia menggeleng pelan. "Tidak, tapi aku baik-baik saja," jawabnya dalam bahasa Inggris yang terdengar lirih namun sopan. Tanpa banyak bicara,
Junaedi duduk di samping bangku, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk mengulurkan plastik berisi makanan. Ini, nasi goreng dan ayam. Masih hangat, kamu boleh ambil, katanya sambil tersenyum. Wanita itu memandangnya dengan mata yang sulit ditebak, antara curiga dan terharu. Terima kasih, aku Jennifer, ujarnya pelan, menerima makanan itu dengan tangan gemetar. Aku Junaedi, balasnya singkat, aku dari Indonesia. Itulah pertama kalinya mereka berbicara, singkat, canggung, tapi tulus. Junaedi tidak menanyakan lebih banyak, tidak menghakimi, dan tidak bertanya kenapa Jennifer bisa hidup di jalanan. Ia hanya duduk di sana, menemani diam seorang asing yang terlupakan dunia. Setelah beberapa menit, Junaedi pamit, tapi sebelum pergi, ia melepas syalnya dan memberikannya kepada Jennifer. Musim dingin akan makin parah, jaga dirimu, katanya singkat. Jennifer hanya menatapnya, lalu mengangguk. Hari itu, Junaedi pulang dengan hati yang berat tapi tenang, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu mengapa wanita asing itu membekas di pikirannya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Besoknya, ia kembali ke taman itu, dan Jennifer masih di sana. Hari berikutnya, begitu juga, dari sanalah semuanya bermula, bukan dari cinta pandangan pertama, tapi dari kepedulian kecil yang tumbuh menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi ikatan. Jennifer, wanita muda berusia 27 tahun, yang hidup dalam kesepian dan dinginnya jalanan, mulai menemukan harapan baru, dalam bentuk seorang pria asing dari negeri jauh, yang tidak menilai dari apa yang ia kenakan, tapi dari siapa dirinya sebenarnya. Hari berganti minggu, musim gugur mulai memberi ruang pada dinginnya musim dingin. Jalanan kota semakin keras bagi mereka yang hidup tanpa atap, tapi bagi Jennifer, ada satu hal yang membuat ia tetap bertahan, kedatangan Junaedi setiap akhir pekan. Setiap hari Minggu, setelah bekerja dari pagi hingga sore, Junaedi menyempatkan diri datang ke taman tempat mereka pertama kali bertemu. Di tangannya selalu ada sesuatu, kadang makanan hangat dari restoran, kadang jaket bekas dari toko amal, kadang hanya kopi dan sepotong roti. Tapi lebih dari itu, ia membawa kehadiran yang tulus, yang jarang sekali Jennifer temui selama bertahun-tahun. Di tengah kota yang bergerak cepat, dua orang dari latar belakang berbeda menemukan kenyamanan dalam percakapan sederhana. Apa kau tidak bosan terus ke sini setiap minggu? Tanya Jennifer suatu hari, sembari menggigit sandwich hangat pemberian Junaedi. Junaedi tersenyum, di tempat saya, kalau kita sudah peduli, kita nggak bisa pura-pura lupa. Jennifer terdiam, ia tak terbiasa dengan perhatian tanpa maksud tersembunyi. Kadang mereka duduk diam tanpa bicara, hanya menikmati ketenangan. Kadang Jennifer bercerita sedikit tentang hidupnya, tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang dulu sakit keras, tentang bagaimana ia akhirnya hidup di jalanan, tapi ceritanya selalu setengah, seolah ada bagian yang sengaja ia sembunyikan. Junaedi tidak pernah memaksa, ia hanya mendengarkan. Hari demi hari, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Jennifer tertawa saat mendengar cerita lucunya di dapur restoran, atau bagaimana ia menyelipkan ucapan, terima kasih, meski suaranya gemetar. Perlahan, Jennifer mulai berubah, ia mulai menjaga kebersihannya, mencoba makan teratur, bahkan kadang datang lebih awal ke taman agar bisa bertemu lebih lama. Bagi Junaedi, Jennifer bukan sekadar seorang tunawisma, ia adalah teman, seseorang yang bisa mendengar saat ia rindu kampung halaman, rindu suara azan, atau rindu masakan ibunya, seseorang yang meski hidup dalam keterbatasan, masih mampu tersenyum. Suatu malam, Junaedi membawa jaket tebal yang ia beli dari hasil menyisihkan sedikit uang tips selama beberapa minggu. Ini buat kamu, katanya, suhu bisa turun sampai minus minggu depan. Jennifer menatapnya lama, kau satu-satunya orang yang memperlakukan aku seperti manusia. Karena kamu memang manusia, jawab Junaedi dengan nada lembut, dan kamu pantas untuk diperlakukan dengan baik. Hari itu, Jennifer menangis, bukan karena kedinginan, tapi karena diperlakukan dengan kasih sayang tanpa syarat, sesuatu yang hampir ia lupakan bagaimana rasanya. Apa yang awalnya hanya kebiasaan, kini tumbuh menjadi kebutuhan. Junaedi mulai merasa kehilangan jika seminggu tak bertemu Jennifer. Begitu juga sebaliknya, mereka tertawa lebih sering, bercerita lebih panjang, dan diam mereka kini pun terasa akrab. Tak ada yang menyadari, tapi benih kecil telah tumbuh di antara mereka. Bukan cinta dalam arti romansa yang cepat terbakar, tapi cinta dalam bentuk kepercayaan dan ketulusan, cinta yang lahir dari waktu dan kepedulian. Dan seperti dedaunan yang gugur di musim gugur, perlahan, lapisan demi lapisan luka dan duka Jennifer mulai luruh,
ia mulai percaya bahwa mungkin, hidup masih punya ruang untuk harapan. Tapi Junaedi belum tahu, bahwa wanita yang kini ia pedulikan sepenuh hati, menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan mengubah segalanya. Musim dingin telah tiba. Salju mulai turun di kota itu. Trotoar berubah putih, udara membeku, dan malam tiba lebih cepat dari biasanya. Bagi mereka yang punya rumah dan penghangat ruangan, musim ini berarti liburan dan coklat panas. Tapi bagi Jennifer, ini adalah waktu yang paling berat dalam setahun. Jika bukan karena Junaedi, ia mungkin sudah menyerah. Tapi pria dari Indonesia itu selalu hadir tepat waktu, seolah musim tak pernah mampu menghalangi langkahnya. Hari itu, Junaedi datang membawa 2 cangkir kopi hangat dan sebungkus roti kayu manis. Ia menemukan Jennifer duduk meringkuk di sudut bangku. Jaket tebal pemberiannya kini tampak sangat berarti. "Kau pasti kedinginan sekali," kata Junaedi sambil menyerahkan kopi. Jennifer mengangguk, mencoba tersenyum. "Dingin, tapi tidak seperti dulu. Sekarang setidaknya aku tahu ada yang akan datang." Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Junaedi hanya menatapnya sebentar, lalu duduk di sampingnya. Salju turun pelan, dan di tengah keheningan itu, 2 orang saling menghangatkan tanpa perlu bersentuhan. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka tak lagi sekadar basa-basi. Jennifer mulai membuka diri, ia menceritakan luka-luka lamanya, tentang dikhianati, tentang kehilangan orang yang ia cintai, tentang bagaimana hidupnya runtuh perlahan hingga ia menyerah dan memilih hidup di jalanan. Junaedi mendengarkan dengan sabar, ia tidak menilai, ia tidak menyela, ia hanya hadir, dan itu cukup. Dan entah kapan tepatnya, perasaan itu mulai tumbuh, tidak ada pernyataan cinta, tidak ada bunga atau janji manis, hanya kehadiran yang konsisten, perhatian yang tulus, dan kepercayaan yang tak pernah diminta tapi diberikan sepenuh hati. Suatu malam, saat salju turun lebih deras dari biasanya, Jennifer menatap Junaedi dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa kau sadar, kamu orang pertama yang membuatku merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun?" Junaedi terdiam. "Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Dan aku rasa aku jatuh cinta padamu." Junaedi terkejut, ia bukan pria romantis. Hidupnya dipenuhi kerja keras dan tanggung jawab. Tapi saat itu, melihat wanita di depannya yang rapuh namun berani menyatakan isi hatinya, ia tahu perasaannya pun tak jauh berbeda. "Aku juga, Jennifer, mungkin bukan cinta yang meledak-ledak, tapi perasaan ini nyata. Setiap kali aku tidak melihatmu, rasanya seperti ada yang kurang." Malam itu mereka tidak berciuman, tidak ada pelukan, hanya genggaman tangan yang perlahan menghapus dingin dari salju, dan dari hati mereka masing-masing. Beberapa minggu kemudian, Jennifer mengajak Junaedi bicara serius. Ia bilang, ia tak bisa terus hidup seperti ini, di jalanan, tanpa arah, tanpa masa depan. Ia ingin mencoba memulai lagi, bersama Junaedi. "Aku tahu aku tidak punya apa-apa, Jun, tapi aku ingin memperjuangkan sesuatu yang benar, dan itu kamu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Junaedi merasa, ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai TKI miskin di negeri orang, tapi sebagai pria yang layak dicintai dan dihargai. Mereka menikah secara sederhana, hanya di hadapan seorang pengurus komunitas sosial dan 2 saksi, tanpa gaun mewah, tanpa pesta, tapi di balik kesederhanaan itu, ada janji yang lebih dalam dari apapun. Janji untuk saling menerima, saling menjaga, dan saling menyembuhkan. Namun, Junaedi belum tahu, bahwa cinta ini akan segera membawanya pada kenyataan yang luar biasa. Sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh Jennifer, rahasia yang akan mengguncang hidupnya, bukan karena keburukan, tapi karena kebenaran yang terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Beberapa minggu setelah pernikahan sederhana mereka, hidup Junaedi mulai terasa berbeda, bukan karena kemewahan, tapi karena kebahagiaan yang tenang. Ia tak lagi merasa sendirian di negeri orang. Kini, sepulang kerja ia tahu ada seseorang yang menunggunya, meski bukan di rumah mewah, tapi dalam pelukan yang penuh penerimaan. Namun, sejak mereka menikah, Jennifer mulai berubah, bukan menjauh, tapi menjadi lebih serius, lebih tenang, seolah menyimpan sesuatu. Ia mulai menerima telepon diam-diam, kadang pergi sebentar tanpa memberitahu Junaedi, lalu kembali dengan mata merah dan wajah bingung. Junaedi tidak bertanya, ia percaya, tapi dalam hatinya, ia tahu, Jennifer sedang mempersiapkan sesuatu. Suatu sore, saat salju mulai mencair dan musim semi mulai menyapa kota, Jennifer mengajak Junaedi pergi keluar kota. Mereka naik mobil sewaan, menyusuri jalanan yang asing bagi Junaedi. "Kita mau kemana?" tanyanya penasaran. Jennifer hanya tersenyum kecil, "Ada sesuatu yang harus kamu lihat."
Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam, hingga mereka tiba di depan gerbang besar yang terbuat dari besi tempa. Di balik gerbang itu, terbentang lahan luas dengan rumah besar bergaya klasik di tengahnya. Junaedi terdiam. Ia pikir mereka salah alamat, tapi Jennifer keluar dari mobil dengan tenang dan memencet kode di tiang gerbang. Gerbang itu terbuka. "Jennifer, ini rumah siapa?" tanyanya dengan nada bingung. Jennifer menatapnya, kali ini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Rumahku," Junaedi mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Jennifer menarik napas dalam. "Aku bukan tunawisma, Jun. Aku tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Aku memilih hidup di jalanan." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-katanya menggantung di udara. Junaedi tidak langsung bicara. Ia menatap wanita yang telah ia nikahi, yang selama ini ia pikir hidup tanpa arah, dan sekarang berdiri di depan rumah seperti istana. Jennifer mengajaknya masuk. Rumah itu megah, bersih, dipenuhi lukisan mahal dan buku-buku di rak kayu antik. Beberapa staf rumah tangga menyapa dengan sopan, tampak mengenal Jennifer dengan baik. Di ruang tamu, Jennifer akhirnya menjelaskan semuanya. Ia adalah pewaris dari keluarga kaya yang memiliki jaringan properti dan bisnis seni. Tapi setelah kematian ibunya dan serangkaian konflik dengan ayahnya yang korup, Jennifer memilih meninggalkan semuanya. Ia ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan seseorang tanpa nama, tanpa status, tanpa uang. Ia hidup di jalanan bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin merasakan hidup yang sebenarnya. Ia ingin tahu siapa yang akan menghargainya bukan karena hartanya, tapi karena dirinya. "Aku bertemu banyak orang di jalanan, tapi hanya kamu, yang datang bukan untuk mengasihani, tapi untuk menemani, bukan untuk mengubahku, tapi untuk menerima aku." Junaedi tak tahu harus berkata apa. Perasaannya campur aduk, terkejut, bingung, marah, lega, dan tak percaya. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Jennifer menatapnya lembut. "Karena kalau kamu tahu aku kaya, kamu mungkin nggak akan pernah jadi dirimu yang asli, dan aku nggak akan pernah tahu apakah cinta yang kamu beri tulus, atau karena siapa aku." Hening, tapi di tengah keheningan itu, Junaedi melihat kebenaran di balik semuanya. Bahwa di balik kebohongan Jennifer, ada kebenaran yang lebih besar. Ia mencintai Junaedi bukan karena kasihan, tapi karena kagum, karena ketulusan pria itu meluluhkan hatinya. Jennifer lalu menggenggam tangan Junaedi. "Sekarang, aku ingin kita membangun hidup baru, bukan dengan statusku, tapi dengan cinta kita. Tapi aku juga tak ingin kamu terus susah. Izinkan aku membalas semua yang sudah kamu beri, bukan dengan uang, tapi dengan masa depan yang lebih baik." Hari itu, hidup Junaedi berubah. Ia tak lagi pelayan restoran kecil. Ia menjadi bagian dari keluarga besar Jennifer, bukan sebagai menantu yang diacuhkan, tapi sebagai pria yang dihormati karena prinsip dan hatinya. Ia mulai belajar manajemen bisnis, bahasa Inggris lebih fasih, dan bahkan diajak mengelola yayasan sosial yang membantu tunawisma, sesuatu yang sangat dekat di hatinya. Tapi Junaedi tetap sama, pria dari Sulawesi Tengah yang sederhana, yang tahu bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih, suatu hari akan kembali dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Dunia mungkin melihat Junaedi sebagai pria yang beruntung, bertemu wanita tunawisma, jatuh cinta, menikah, lalu ternyata wanita itu pewaris kekayaan luar biasa. Tapi di balik keberuntungan itu ada proses panjang yang tak banyak orang lihat, kesederhanaan, kerja keras, dan hati yang tak pernah berhenti peduli. Setelah semua rahasia terungkap, kehidupan Junaedi berubah total. Ia tak lagi tinggal di kamar kontrakan sempit, tak lagi berjalan kaki pulang dari restoran malam hari sambil menahan dingin. Kini, ia tinggal bersama Jennifer di rumah yang luas dan hangat, dikelilingi orang-orang yang menghargai kehadirannya. Tapi yang paling berubah, bukan tempat tinggalnya, bukan isi rekeningnya, melainkan bagaimana ia memandang hidup. Ia memilih tetap bekerja. Meski kini sebagai bagian dari yayasan sosial milik Jennifer, ia turun langsung membantu para tunawisma, berdiri di barisan yang dulu ia dekati dengan tangan penuh makanan, kini dengan program bantuan dan pendampingan yang nyata. Setiap hari Minggu, ia tetap pergi ke taman itu, tempat pertama kali ia bertemu Jennifer, bukan lagi untuk mencari seseorang yang kedinginan, tapi untuk mengingat siapa dirinya dulu dan bagaimana segalanya dimulai dari satu tindakan kecil, memberi makan orang asing. Junaedi menjadi inspirasi, bukan karena ia menikah dengan orang kaya, tapi karena ia membuktikan bahwa kebaikan tak perlu alasan besar, dan cinta sejati tidak mengenal status. Jennifer, kini tak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia mendampingi Junaedi dengan bangga, bukan sebagai wanita kaya yang jatuh cinta pada pria sederhana, tapi sebagai jiwa yang menemukan rumahnya dalam ketulusan.
Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, saat ditanya apa yang membuatnya jatuh cinta pada Junaedi, Jennifer hanya menjawab sederhana. Karena ia mencintaiku ketika aku tidak punya apa-apa, dan tetap mencintaiku saat aku punya segalanya. Kisah mereka menyebar, banyak yang menyebutnya seperti dongeng modern. Tapi bagi Junaedi dan Jennifer, ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang lahir dari pilihan-pilihan kecil yang tulus dan tidak pernah mengharapkan balasan. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebaikan kecil, karena satu tindakan tulus bisa membuka pintu-pintu takdir yang tak pernah kita bayangkan. Dan siapa tahu, cinta sejati justru datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini baik-baik sebelum menilai. Setiap kisah punya dua sisi, dan semoga dari kisah ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam melihat, dan tulus dalam memberi.